Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari mulai dari sesi pertama, yaitu sesi 1 sampai sesi 6. Baik, jadi di bab pertama atau di sesi pertama ini saya mempelajari mengenai dasar komunikasi organisasi. Di bab ini menjelaskan mengenai pengertian komunikasi organisasi menurut beberapa ahli. Contohnya adalah komunikasi menurut Harold Laswell. Menurut Harold Laswell itu adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Seperti who say what, to when, in which channel, with what effect gitu. Contohnya itu seperti saya menyampaikan pesan atau sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, komunikan atau audiens melalui in which channel, melalui media ini dan menimbulkan efek atau feedback dari kalian. Dan juga menjelaskan mengenai organisasi. Apa itu organisasi? Bentuk-bentuk organisasi, unsur organisasi, macam-macam komunikasi dalam organisasi, dan lain-lain. Contohnya dari organisasi masyarakat atau organisasi yang bisa disebut dengan informal. Seperti Klub Persatuan Bulu Tangkis Cimanggung. Itu adalah klub yang dibentuk atas kesamaan hobi begitu di dalam suatu wilayah. Dan untuk di bab 2 atau di sesi selanjutnya ini saya mempelajari mengenai sifat organisasi dan kepemimpinan. Sifat organisasi dijelaskan bahwa sifat pada sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama, kemudian sifat ini menjadi pembeda dari yang bukan berbentuk organisasi atau individu. Menjelaskan mengenai organisasi mulai dari tujuan hingga struktur keanggotaan. Dan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Menjelaskan juga mengenai pemimpin yang baik, karakter pemimpin, dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Contohnya adalah dalam suatu organisasi tentunya ada pemimpin ya untuk menggerakkan organisasi tersebut. Nah, walaupun memiliki anak buah, namun pemimpin ini tetap memiliki peran yang sangat besar dalam suatu organisasi tersebut atau perkumpulan tersebut. Contohnya seperti dalam OSIS itu biasanya disebut dengan ketos atau dalam BEM itu bisa disebut dengan presiden. Nah, yang ketiga itu atau sesi ketiga saya mempelajari mengenai teori struktural kasih yang menjelaskan mengenai teori struktural organisasi sosial, organisasi formal, menjelaskan mengenai ciri-ciri dan fungsi dari masing-masing tipe organisasi. Contohnya seperti organisasi formal adalah universitas. Universitas mencakupi dari ciri-ciri organisasi formal seperti adanya keterikatan yang resmi, adanya dosen yang menandatangani kontrak kerja, adanya rektorat, mahasiswa, dosen, dan anggota lainnya yang memiliki peran dan jabatan yang jelas. Nah, yang keempat, saya mempelajari mengenai teori-teori tradisional yang mencakupi teori perilaku, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, dan membahas juga mengenai teori sistem, ciri-ciri sistem, teori sistem oleh para ahli. Contohnya seperti mengidentifikasi suatu perilaku dan sikap dalam suatu organisasi untuk mengontrol kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan, kehadiran atau keaktifan seseorang dalam organisasi. Yang kelima atau di sesi 5, saya mempelajari mengenai teori mutakhir. Menjelaskan mengenai teori organisasi mutakhir, menjelaskan tentang konsep-konsep dasar teori dari Wake, teori Wake tentang pengorganisasian, asumsi teori Wake, ciri-ciri penting pengorganisasian, proses pengorganisasian, sifat pengorganisasian, implikasi bagi komunikasi organisasi. Teori Wake ini dianggap penting karena
Teori Wick tentang pengorganisasian mempunyai arti penting dalam bidang komunikasi karena ia menggunakan komunikasi sebagai pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami bagaimana orang berorganisasi. Contohnya yaitu seperti kerjasama dalam tim organisasi, kerja yang efektif, membangun kerjasama tim secara terus-menerus, dan mengintegrasikan tugas-tugas pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, para anggota tim saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi kelancaran tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir, di sesi ke-6 saya mempelajari mengenai teori hierarki yang berisikan mengenai tingkatan kebutuhan dalam sehari-hari, teori motivasi hijin, teori IRG. Salah satu contohnya yaitu dalam teori hierarki Maslow adalah dalam sebuah perusahaan itu memiliki urutan organisasi atau struktur organisasi. Nah, yang paling atas itu adalah ada owner dan paling bawah itu adalah karyawan. Tingkatan paling terakhir atau tingkatan paling tinggi yaitu aktualisasi diri atau memenuhi lifestyle gitu. Karena gajinya nggak sebesar CEO gitu, si ownernya, jadi mereka tuh masih memikirkan kayak besok makannya apa ya gitu. Kayak nggak sih memikirkan air, makan gitu. Itu udah kayak staf paling bawah gitu. Jadi kayak berurutan sesuai struktur. Baik, soal yang kedua ini hampir sama dengan soal yang kemarin pada perusahaan XYZ gitu, namun sekarang kita menganalisis permasalahan dari perusahaan Star One. Nah, masalah dari perusahaan Star One ini adalah keluar masuknya karyawan dikarenakan gaji mereka yang kecil dan CEO-nya pun atau ownernya ini tidak menaikkan gaji, bahkan mereka atau bahkan CEO-nya ini tidak memberikan THR pada bulan Ramadan gitu. Nah, keluar masuknya karyawan ini membuat perusahaan menjadi tidak maju dan monoton. Nah, untuk tugas 2 ini adalah kita memberikan analisis yang mendalam mengenai perusahaan ini tuh harus ngapain sih gitu, biar dapat maju dan para karyawannya tuh betah gitu ya, pokoknya sesuai masalah si karyawan tersebut. Nah, perusahaan Star One ini mengalami masalah dalam hal keluar masuknya karyawan yang mana dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah gaji yang kecil dan tidak adanya pembayaran tunjangan hari raya ketika bulan Ramadan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada karyawan dan akan merugikan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut dan melatih pegawai yang baru. Untuk memperbaiki masalah ini, perusahaan Star One harus melakukan beberapa langkah penting seperti yang pertama itu adalah menaikkan gaji karyawan. Pertama-tama, pemberian gaji yang lebih tinggi kepada para karyawan harus diprioritaskan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berkarya dengan lebih baik lagi. Nah, dan yang kedua ini adalah memberikan tunjangan lain selain upah pokok. Pemberian tunjangan atau bonus lain juga bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan. Nah, yang ketiga, menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Perusahaan bisa menerapkan sistem kerja yang fleksibel seperti fleksibilitas waktu atau pekerjaan dari rumah agar para karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja gitu, sehingga dapat meminimalkan keinginan untuk resign. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan terstruktur guna memberikan feedback pada para karyawan sehingga mereka lebih fokus dalam meningkatkan performa kerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan melakukan beberapa langkah tersebut, diharapkan
perusahaan Star One dapat meningkatkan kualitas kerja dan performa karyawan, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih maju. Selain itu, dengan adanya karyawan yang betah, maka perusahaan dapat mempertahankan pegawai-pegawainya dan mencegah terjadinya fluktuasi pegawai secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.